Lucunya negeri ini masih banyak sekali orang yang selalu berbicara tanpa melihat apa yang sudah dan sedang terjadi sebelumnya. Yang lebih lucunya lagi jika hal itu dilakukan oleh orang-orang yang notabene-nya adalah ketua umum partai. Siapa lagi kalau bukan Mas Ganteng Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Berbicara demokrasi, ada 3 tantangan yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Yang pertama, money politics. Politik uang ini merajalela. Harus kita antisipasi, jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi kader-kader terbaik bangsa, bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Yang kedua, identity politics. Politik identitas sangat membelah. Polarisasi yang dieksploitasi karena sentimen, suku, agama, etnisitas, dan identitas lainnya, ini sangat berbahaya bagi persatuan kita. Dan yang terakhir, tentunya berbicara post-truth politics. Politik fitnah bukan sesuatu yang baru. Tapi di era digital ini, hoax, black campaign, fake news ini merajalela membabi buta. Belum lagi kita harus menghadapi buzzer-buzzer politik yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita-berita bohong tadi. Pers yang kredibel, independen, yang mampu memverifikasi berita secara aktual dan faktual, itulah yang dibutuhkan oleh negeri kita. Mencegah perpecahan, memajukan demokrasi, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itulah sama-sama yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan ada 3 tantangan demokrasi. Yang pertama, AHY mengatakan money politik atau politik uang, di mana AHY mengatakan politik uang sedang merajalela dan itu berbahaya. Jangan sampai mereka yang mempunyai banyak uang yang bisa menjadi kader partai atau pemimpin rakyat. Oke, saya setuju akan hal ini. Tapi apakah AHY lupa kasus kejadian dugaan money politik yang menyeret 2 caleg Demokrat, yang dimana seorang pelaku tertangkap basah saat membagikan amplop berisi uang di masa tenang jelang pemilu 2019. Oke, anggap aja AHY lupa. Kita ambil yang terbaru saja. Demokrat kan satu kubu dengan Nasdem, dan Nasdem kan yang mengusung Anies Baswedan jadi capres. Lalu bagaimana dengan video yang beredar soal bagi-bagi uang saat Anies melakukan safari politik baru-baru ini? Dan di video yang beredar tersebut jelas terlihat yang bagi-bagi amplop adalah pendukung atau relawan Anies Baswedan. Yang kedua tentang politik identitas. Ya, mantap sekali. Politik identitas. Lagi-lagi saya sepakat dengan Mas Ganteng ini. AHY mengatakan politik identitas sangat membelah, yang artinya ini sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Pertanyaan saya sederhana saja. Sadar nggak Mas AHY ini, Anies Baswedan terkenal dengan sebutan Bapak Politik Identitas. Di satu sisi AHY tidak setuju atau tidak menginginkan adanya politik identitas. Akan tetapi, di satu sisi AHY mendukung dan bahkan siap jadi cawapres dari si bapak politik identitas yakni Anies Baswedan. Lucu kan? Yang ketiga adalah politik fitnah yang merajalela di era digital. Politik fitnah sebagaimana yang disampaikan oleh AHY adalah menyangkut hoaks atau berita bohong. Mas AHY sepertinya lupa atau pura-pura lupa. AHY dan kita semua tentunya masih ingat persis seorang politisi Partai Demokrat yang adalah anak buah AHY itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Cipta Pancalaksana. Cipta Pancalaksana menjadi bulan-bulanan warganet setelah kedapatan menyebar berita bohong di cuitan Twitternya yang menyerang Presiden Joko Widodo terkait gempa Cianjur, Jawa Barat. Setelah jadi bulan-bulanan warganet, akhirnya postingan tersebut buru-buru dihapus. Lalu ada lagi, AHY pernah mengatakan masyarakat kecil tidak membutuhkan infrastruktur yang mercusuar. Masyarakat kecil tidak butuh yang mewah-mewah. Masyarakat kecil hanya butuh makanan dan kesehatan serta pendidikan anak-anak. Bukankah hal itu sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi? Di video sebelumnya saya pernah membahas di mana AHY menyindir pemerintahan Jokowi. Tapi sayang, bagaikan pepatah klasik yang mengatakan, tepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
Sebab di mana sindiran yang ditujukan kepada Presiden Jokowi malah berbalik pada istrinya sendiri, bapaknya sendiri yakni SBY dan Anies Baswedan. Lalu kali ini blunder lagi. Jadi saran saya jika Mas Ganteng AHY betul-betul berniat untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, segera tinggalkan Anies Baswedan karena dari 2 poin di atas AHY sudah bertentangan dengan Anies Baswedan. Sebab Presiden Jokowi sudah membuktikan semua dengan kerja, kerja, dan kerja. Presiden Jokowi juga menolak money politik, politik identitas, dan politik fitnah seperti yang Mas AHY sampaikan. Ikutlah jejak langkah Bapak Presiden Jokowi, bukan jejak langkah-langkah Bapak lain. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri, salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.